Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita hadir kembali mengikuti kajian pada subuh atau lebih dikenal dengan kultum yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Rizal Al-Hasani membahas surat Al-Mutaffifin mulai dari ayat 26. Kepada beliau kita persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat kita sehat badan dan panjang umur, serta nikmat kita diberikan Allah nikmat Al-Quran, sehingga kita dapat membahasnya di sini di tempat yang penuh berkah ini. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, dari kondisi yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekarang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tadi dalam pembukaan saya katakan bahwa dalam surat Mujadalah, jadi Mujadalah bahwa orang yang berilmu ditinggikan Allah beberapa derajatnya. Dan Nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran. Nah, kita pagi ini membahas kembali Al-Quran, surat Al-Mutaffifin yang kemarin belum selesai. Terakhir kemarin adalah Yuskauna min ayat 25, Yuskauna min rahikim. Itu artinya adalah yuskauna, mereka minum rahim dari minuman arak, ya, arak yang betul-betul lezat dan tidak memabukkan, maktum yang dilak, yang ditutup. Itu terakhir minumannya, ya. Beda dengan minuman orang neraka. Minuman orang neraka itu minuman air panas, nanah, kami minum itu panasnya minta ampun, mendidih minta ampun, dan busuknya minta ampun. Ini sebaliknya. Yuskauna min rahikim. Jadi mereka minum di dalamnya minuman arak dan yang ditutup. Kemudian yang berikutnya khitamuhu mis. Tutupannya itu adalah misik atau kasturi, harumnya minta ampun. Bapak-bapak kalau beli makanan minum kali itu sangat harum, ya. Ini sangat harum. Khitamuhu mis. Nah, dia tutupannya itu sangat harum seperti bau misik. Misik itu kasturi, ya. Kasturi surga beda dengan kasturi kita. Jadi di bau luar biasa harumnya. Kemudian ayat berikutnya wa fi dzalika falyatana fasil mutanafis. Dan pada yang demikian itu minuman itu, ya, hendak falyatana fasul. Ini perlu kata-kata. Maka hendaklah itu siapa, ya, di sini yang tahu katanya, bentuknya memang kakak Sade, ya. Ya, katanya apa itu? Katanya apa itu? Nafasa, ya. Polanya fa'ala. Itu artinya berlomba-lomba.
maka hendaklah berlomba-lomba orang yang ingin berlomba-lomba. Jadi sini tuh berlomba-lomba orang yang ingin berbuat kebaikan. Berlomba-lomba orang yang ingin mendapatkan minuman yang betul-betul nyaman tadi. Minuman yang betul-betul lezat tadi. Di dunia minuman apa yang paling lezat? Kira-kira apa ya minuman yang paling lezat? Siapa yang pernah minuman yang paling lezat di muka bumi ini? Apa itu minuman paling lezat? Telur, Pak Ustadz. Telur. Setuju. Itu ada unsur unsur lokalnya ya. Kita tahu ya. Kalau di wedang jahe pula nanti kan. Primordial Ustaz. Primordial. Jadi minuman yang paling enak sekali. Jadi demikian itu berlomba-lomba lah kita untuk mendapatkannya. Artinya berlomba-lomba lah kita dalam beramal. Berlomba-lomba di sini bukan memperebutkan minuman itu, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya apa tadi? Masih surga dulu. Nah, masih surga dengan beramal dulu. Jadi walaupun di sini fal yatana hasil mutanafisun itu berlomba-lomba, karena ada yang suka berlomba dan memperebutkan minumannya, tapi beramal. Jadi nafasa al-mutanafisun itu orang-orang yang berlomba. Diminta oleh Allah untuk berlomba-lomba membuat kebaikan agar nikmat surga didapatkan. Ini nikmat surga. Kata Nabi, nikmat surga. Kamu bayangkan apa saja itu belumlah nikmat surga. Sehebat apapun kita membayangkan nikmat surga bukanlah surga. Kalau masih bisa terbayang, jadi nikmat surga itu tidak terbayang. Begitu juga sebaliknya, kamu bilang kamu sesusah-susahnya azab neraka itu belum. Jadi kalau orang yang menderita di dunia semua hidup, katakan dia menderita, dimasukkan atau dicelupkan ke surga 1 detik saja, maka dia hilang sama penderitaan dunia. Pas ditanya dia apa yang merasakan di dunia, dia tidak merasakan apa, dia bahagia di dunia. Baru 1 detik masuk ke surga. Sebaliknya orang yang bahagia di dunia, senang hidup di dunia, begitu dicelup ke neraka cuma 1 detik, dia tidak merasakan apa lagi. Nah, hidup ini sementara. Hidup sementara akhirat adalah selama-lamanya. Kita sekali diingatkan terus tentang kondisi neraka dan surga. Nah, di surga nanti kita minuman-minuman yang sangat, dia minuman tapi tidak memabukkan, dan itu dibolehkan. Maka umat Islam dilarang minum arak, agar nanti kita minum arak sama di surga. Kemudian wa mizajuhu min tasnim. Mizaju itu zaja itu pasangannya. Di sini campurannya ya. Dicampur min tasnim. Nah, tasnim ini adalah nama air dalam surga. Sungai madu di surga, sungai apa? Tasnim ini saya lihat berapa kamus nggak ada terjemahannya. Dilihat di tafsir juga nggak ada terjemahan, disebut tasnim. Saya punya teman dulu ada nama tasnim. Tasnim itu sejenis apa yang dari surga, minuman dari surga. Jadi semua serba surga, Pak. Di dunia ini kan semua serba luar negeri, ya. Ini serba surga. Minuman tasnim. Mizajuhu min tasnim. Dan campurannya itu adalah seperti air. Kemudian apa itu? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Minuman itu yang diminum orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Muqarrabun, orang-orang yang dekat. Qarraba, dekat. Muqarrabun, orang-orang yang dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi minuman itu sudah sudah betul-betul enak itu, enak di atas enak. Makin enaknya itu ya. Sudahlah tutupannya miskik lagi. Itu minuman asli ori itu, nggak ada KW lagi. Lebih saya katakan apa minuman yang paling di dunia ini ya. Siapa yang pernah minuman paling enak kalau Pak tetalur. Tetalur kalau di Sunda minuman apa paling enak lah? Bandrek. Daerah dingin itu. Bajigur. Bajigur. Itu Pak Joko susu soda gembira. Surabaya apa tuh baru please? Sama sudah jahe telur SND. Nah, ini belum seberapa itu, kecil semuanya itu. Ada apa-apanya. Jadi aina yashrabu bihal muqarrabun. Minuman orang-orang yang dekat dengan Allah. Sedang ronde, Wince. Kalau di majelis-majelis tertentu
Kalau kita ikut majelis tertentu, kita di depan duduk kan kadang-kadang minuman istimewa kan, makanan istimewa, minuman istimewa. Beda dengan minuman orang-orang yang awam, yang orang-orang tamu biasa ya. Nah kini begitu juga masuk surga minumannya istimewa dan minuman orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian innallazina ajramu. Nah, mungkin sedikit setelah sesungguhnya orang-orang yang ajramu. Ajramu saya minta dibantu oleh siapa ya? Saya minta dibantu oleh Ibu Yulianis nih menerjemahkan ajramu ini, gimana cara menerjemahkannya ini? Coba Bu Yulianis, bagaimana cara menerjemahkan ajramu? Silakan Bu Yulianis. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu. Apa tuh Bu? Jadi KKL. Ya, KKL. Pelakunya siapa? Hum. Hum. Lalu akar katanya? Jaram. Jarama. Nah, pola. Afala. Kalau jarama artinya apa itu? Coba kita buka kamus. Jarama itu Dosa. ajramu baru berdosa. Kalau jarama itu enggak. Kar. Jarama itu nggak salah memotong itu. Jarama. Nah, jarama jinha. Nah, jarama nggak berdosa. Jarama itu artinya jarama. Jarama itu memotong. Nah, ajrama baru berdosa, mungkin memotong kebaikan ya. Jadi, adapun orang-orang sesungguhnya orang-orang yang mereka berdosa, mereka berdosa itu adalah mereka adalah minal ladzina amanu terhadap orang-orang yang mereka beriman, yadhakuna itu dahaka tertawa. Jadi mereka mentertawakan. Mereka memperolok-olokkan orang yang beriman. Sekarang banyak terlihat kan orang-orang beriman diperolok oleh orang yang berdosa. Jadi orang-orang memperolokkan orang-orang beriman, orang berdosa. Sekarang lagi viral itu. Apa tuh viral sekarang? Orang-orang Muslim jadi bahan tertawaan. Orang-orang beriman sekarang jadi bahan ajakan. Nah, mereka-mereka ini seperti ini disebutkan dalam Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang berdosa, di mana mereka terhadap orang-orang beriman menertawakan, menganggap bodoh, menganggap orang Islam itu ketinggalan zaman, menganggap orang Islam itu tidak bisa diatur, tidak punya toleransi, macam-macam yang disematkan ke dalam orang Muslim sekarang. Jadi orang itu ajramu, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kita orang Muslim bersyukur, bersabar, syukur kita bahwa kita memang seperti itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang berdosa itu memang orang-orang yang selalu menertawakan orang-orang beriman. Coba lihat dulu, kalau kita lihat di dunia maya sekarang, bagaimana orang itu mengejek agama Islam, bagaimana mengatakan kita Al-Quran itu adalah palsu, tidak ada saksi di Gua Hira, nabi macam-macam lah, yang nggak pantas disebutkan kepada orang Islam. Nah, ini memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nanti itu kita memahami aja, memaklumi aja. Perkuat akidah kita ya, perkuat akidah anak-anak kita semuanya, karena sekarang dunia sudah kacau balau. Saya melihat sudah macam-macam fitnah pada umat Islam sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak semuanya, tolong kita pahami Quran, karena sudah disebutkan dalam Quran semuanya. Kalau kita nggak paham Quran, bagaimana kita menyuruh anak kita? Ya nak, belajar Quran nak. Kita kan, ibu aja nggak belajar, bapak aja nggak belajar. Jadi anak kita jauh dari Quran. Makin jauh dari Quran, makin bisa terombang-ambing dalam kehidupan nanti. Sekali lagi saya katakan, makin jauh orang dari Quran, makin terombang-ambing hidupnya. Jadi ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakuna. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdosa adalah orang-orang yang kepada orang beriman itu yadhakuna. Nah, coba siapa yang bisa Bu Yani coba buka kata dahaka Bu Yani. Di kamus apa arti dahaka? Coba dahaka. Dahaka. Coba dahaka. Apa kata dahaka itu? Apa arti dahaka? Dahaka. Kita sambil apa? Kita belajar gramatikanya. Dahaka. 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 Kamu dahaka halaman 226. Tertawa ya. Jadi orang-orang yang berdosa itu
adalah orang-orang yang kepada orang beriman tertawa dia, menertawakan, mengolok-olokkan. Nah, jadi kalau misalnya kita ditawakan orang kafir, ya memang sudah disebut nama Tuhan seperti itu. Saya lihat di debat-debat itu, ya kita ditertawakan aja oleh orang-orang itu. Memang seperti itu kata Allah. Cuma nanti balasannya lain ya. Nah, ada pertanyaan? Dahaka ketemu ya? Ya. Buahnya 26 ketemu nih. 26 kolom kiri. Dahika kan? Dahika ya. Nah, ketemu ya? Ya. Jadi kemudian kita teruskan. Iza marru bihin yatawa majun. Wa iza dan ketika marru mereka lewat marra atau lewat lalu ya. Di depan mereka ketika orang-orang beriman tadi lewat di depan mereka yatawa majun. Mereka tuh yatawa majun itu artinya tuh mengkedip-kedip mata. Apa namanya? Memberi isyarat. Tuh lihat tuh. Nah, gimana tuh ya? Berkedip-kedip mata apa namanya? Memberi isyarat. Jadi mereka memberi syarat bahwa orang-orang yang lewat itu orang-orang bodoh. Jadi wa iza marru bi yataghamazun. Yataghamazun itu akar katanya apa? Ghamaza. Pola SAD. iya kakek sade pelakunya hub akar kata Tafa'ala. ghamaza pola tafa'ala. Tafa'ala kan. Ada Bisa bersih dilihat ya, enak lihatnya kan? tasdik. Nggak ada tasdik itu. Nah, coba ya taghamazun. Ya tagamada. Nah, itu Tafa'al. tafa'ala. Tafa'al. Nah, itu memberi syarat. Nah, jadi kalau apa coket-coket istilah itu cuci tangan, nah, colek-colekan. Tuh lewat. Jadi kalau orang muslim lewat depan dia saling gelip di mata. Tuh lihat orang muslim lewat. Tuh orang. Kalau bahasa Bu Ince apa ngece itu Ustaz? Apa tuh? Ngece kalau bahasa Bu Ince. Kita kan colek-colekan itu, colek-colekan. Tuh lihat itu. Benar. Mereka saling memberi isyarat. Nah, itu isyarat itu adalah mengejek. Tuh orang bodoh lewat. Lihat aja tuh langkahnya. Mencibirkan sebetulnya. Ini mencibirkan kita. Mencibirkan lah. Mungkin bahasa saya mencibirkan. Tuh, dia no. Tono lewat. Biasa kalau saya bilang tuh kayak baru apa? Bro itu Bu tahu kan? Bro itu lewat kita bawa apa salah juga sama dia. Berbuat baik juga salah sama dia. Itu bro itu. Dicibirkannya kita. Kemudian wa idzan qalabu dan ketika mereka kembali ila ahlihim kepada keluarga-keluarganya in qalabu mereka kembali dengan keadaan fakihin, keadaan bahagia. Senang artinya mentertawakan orang muslim itu. Senang dia, bahagia dia. Tuh tadi saya bilang ketawakan orang muslim dan dia bangga beserta keluarga dia. Nah, itulah orang-orang yang kafir tadi. Kemudian wa iza ra'auhum dan ketika mereka melihat mereka qalu mereka melihat orang kafir qalu inna haula idalladalun. Mereka mengatakan itu orang sesat itu. Ini persis seperti yang terjadi di dunia maya sekarang. Mereka mengatakan orang-orang Islam sesat. Padahal mereka sendiri yang sesat. Wa iza ra'auhum ketika mereka melihat orang-orang beriman, qalu mereka berkata, inna haula inilah orang-orang yang sesat. Mereka mengajak terus kita kan, mereka mengajak kita untuk masuk agamanya. Kita nggak mau, dianggap kita sesat. Dia tuh kan domba-domba sesat ya, domba-domba yang hilang. Jadi dianggap kita sesat. Jadi memang sudah begitu disertakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa iza ra'auhum dan ketika mereka melihat kita orang-orang beriman, qalu mereka berkata, inna sesungguhnya haula'i mereka inilah dan sungguh orang-orang yang sesat. Nah, hati-hati Pak ya, jadi kalau bapak-bapak dibilang orang sesat nanti memang seperti itu. Tetap kita bertahan bahwa kita adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mengatakan bahwa Allah hanya Maha Esa, satu, tidak ada yang lain. Nggak perlu marah kita Pak Ustadz. Nggak perlu marah kita kalau nggak perlu. Ya kan memang sudah kita Allah. Tetap kita jaga aja akidah kita. Kalau bisa kita berdakwah kepada mereka. Yang sesat itu siapa? Kita uji dulu. Kalau kita punya kemampuan untuk menguji silakan. Tapi kalau tidak punya kemampuan itu dah tahan aja kita. Kita sabar aja. Saya kira marah nggak boleh, nusuk boleh.
Pak Joko mancing ini. Oke. Wama ursilu alaihim hafizin dan tidaklah ursilu diutus. Dan tidaklah mereka diutus alaihim kepada mereka, artinya tidaklah orang-orang kafir itu diutus kepada orang beriman hafizin sebagai penjaga. Dia tidak perlu menjaga mengurus kita. Maka karena mereka bukan bertugas untuk mengurus kita. Itu juga sebaliknya, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada tugas bagi dia untuk mengawasi kita, dan sebaliknya juga tidak ada tugas kita untuk menjaga dia. Masing-masing kita harus sendiri. Nah, kemudian fal yaumal ladzina amanu minal kufar yadhakun. Nah, kembali berbalik. Maka al yauma, pada hari itu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir yadhakun. Nah, kembalian kita mengetawakan dia. Kalau tadi di dunia kita diketawakan, maka pada hari akhirat nanti kita yang mengetawakan mereka. Fal yaumal ladzina amanu, maka pada hari itu orang-orang yang mereka tak beriman kepada orang-orang yang kafir yadhakun, mereka mengetawakan. Gantian deh. Kalau di dunia kamu mengetawakan dia, nanti sekarang kami lagi yang mengetawakan kalian. Gantian. Nah, kita sambil mengetawakan apa? Alal ara ikin yanzurun. Kita di atas dipan-dipan yang pemandangannya jauh ke depan. Nah, sebelumnya ada juga itu kan kata alal ara iki yanzurun. Itu dipan sofa sambil bisa memandang jauh sekali dengan pemandangan yang indah. Jadi pada saat dia mentertawakan kita di dunia, sementara kita mengetawakan dia di atas sofa-sofanya. Mereka betul-betul tersiksa. Alal ara iki yanzurun. Kemudian ayat berikutnya, hal subibal kufaru makanu yaf'alun. Demikianlah itu diberikan kepada orang kafir, makanu yaf'alun, apa yang mereka perbuat selama di dunia. Jadi mereka berbuat apa saja yang suka-suka dia. Karena kita berbuat sesuai dengan ketentuan Allah. Kita ada ketentuan, makanya kata ada satu hadis, bagaikan penjara. Kita diatur. Sebenarnya bukan penjara, kan? Kita diatur bagaimana cara makan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berkata, bagaimana cara berdagang, semua diatur. Sementara orang lain tidak ngikut, dia ikut pikiran dia aja ya, ikut kemauannya aja, ikut hawa nafsu saja. Kalau kita enggak, semua diatur. Akibat kita diberikan itu, diberi aturan oleh Allah, kita diberikan pahala yang sangat luar biasa berupa surga. Sementara mereka al-suwibal kufar, mereka diwariskan, diganjarkan orang-orang kafir itu yang mereka adalah apa yang mereka kerjakan. Dia aluna, apa yang mereka kerjakan. Setiap apa yang diperbuat punya konsekuensi. Sekecil apapun yang kita perbuat, ada konsekuensi hukumnya. Berbuat salah kita ada konsekuensinya, berbuat baik kita ada konsekuensinya. Dan ini adalah tentang perdagangan. Kenapa ya? Saya melihat kenapa kok tentang perdagangan kok dicampur juga dengan keadaan. Kenapa nggak bicara tentang perdagangan aja? Ternyata perdagangan itu juga ada konsekuensi hukumnya. Kalau kita berdagang salah, maka neraka tempat kita. Seperti di atas tadi kan membuat timbangan. Mengukur timbangan pas ingin membeli, banyak minta tambah. Sudah minta tambah, minta lo tukuk. Minta tukuk, minta lo peragiannya. Sudah minta peragian, minta nemperai. 4 macam permintaan. Ma tambahnya, ma peragiannya, ma tukuknya. Apa peragi itu tuh Pak Ustadz? Apanya? Peragi itu apa maksudnya? Peragiannya, nemperainya. Sebenarnya kan perai semua, cuma namanya beda. Makanya kaya, bahasa Bang itu kaya sekali itu. Minta tambah, kita beli barang, 4 macam minta tambah itu. Yang diagihan Pak. Nan tukuknya ada, nan tambahnya ada, nan peragiannya ada, nan perainya ada. Aduh, luar biasa. Peragian perai saja. Dia orang Padang karena berdagang. Jadi kita gini, kalau kita dagang di sini kan nggak boleh minta lebih. Nah, sebaliknya pada saat kita menjual nggak boleh kurang. Jadi betul-betul perdagangan Rasulullah. Ya ini pun menurut saya dulu kecil diperagakan oleh komunitas di Padang itu, ada orang ramai, orang di sana, antrian, mereka jujur. Ya kaum yang Cina kita di sana tuh orang-orang orang non pribumi ya, hasilnya apa? Mereka jujur dagangnya, maka ramai. Sementara kita kadang-kadang dagang itu pas menjual cabai beli sekilo sampai di rumah ditimbang jadi 8 on. Untuk cicil dong. Sekarang mungkin tidak lagi ya. Jadi pertimbangan. Nah
akibat kasus seperti ini Allah ceritakan yang berikutnya tentang surga dan neraka, penduduk surga dan penduduk neraka. Artinya apa? Perdagangan itu erat kaitannya dengan surga dan neraka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang pedagang di sini hati-hati ya, hati-hati. Kalau ditimbang itu bisa ukuran itu macam-macam, meternya, kilonya, busuk dan tidak busuknya. Misalnya kita dagang yang ya, di atasnya bagus, tapi di bawahnya busuk, campur juga. Jadi pada saat memberikan dagangan itu betul-betul kalau Nabi kurma itu ini yang bagus, ini yang KW, ini yang ori, diceritakan. Ini harga sekian, nggak kecampur. Kalau kita kan campur semua kan, nah, itu. Kemudian pada di bawah itu cerita tentang penduduk neraka dan penduduk surga. Betapa nikmatnya penduduk surga dan betapa sengsaranya penduduk neraka. Jadi kita hanya 2 pilihan, Bu. Nanti pilihan kita ada 2, surga dan neraka. Untuk kita pilih surga. Sekali lagi, apa amalan andalan kita? Apa amalan andalan kita? Ya kita andalan kita Quran ini. Quran sambil mengamalkannya. Apa kata Allah tentang orang berdagang? Nah ini ada perdagangan, kita amalkan langsung. Ibu-ibu yang perdagangan sini tadinya mungkin belum tahu, sekarang jadikan ini sebagai hujah. Kan kita doa kita wajal hulana hujah. Kalau orang berhujah dengan Quran, maka nilainya tinggi. Orang berhujah dengan yang lain, nilainya jadi rendah. Kenapa kamu bisa dagangnya jujur? Nggak enak sama dia, nanti dia kan nggak enak. Nah, kalau nggak enak kena manusia ya nggak dapat apa-apa. Tapi kenapa kamu dagang jujur? Al-Quran itu. Nah, beda itu ya. Niatnya berbeda. Kalau berbeda niatnya juga niat hasilnya berbeda. Kalau orang yang hujahnya Allah, nilainya di mata Allah ada. Sama juga orang hijrah. Innamal amalu binniyat ya. Ada orang pada saat hijrah itu tidak hijrah, bertahan dia di Mekah. Karena halangan sakit, karena halangan tawanan, maka nilai ibadahnya juga sama dengan nilai orang hijrah. Tapi ada juga yang hijrah, tapi mengharapkan wanita, menagih hutang, maka hanya dapat itu. Jadi niat penting, niat penting sekali. Innamal a'malu binniyat, semuanya amal itu dengan niat. Jadi inilah kondisi orang-orang kafir di hari akhirat nanti yang menertawakan kita di dunia, kita ditertawakan, dianggap bodoh, dianggap dan kita lewat depan dia cibirkan, dia cemoohkan, dan nanti pas dia kembali kepada kaumnya dia ketawa-ketawa, menceritakan kejelekan kita, menceritakan kekurangan kita, menceritakan kesesatan kita di mata dia, tetapi Allah akan balas nanti di hari akhirat bahwa dia nanti akan kembali kita ketawakan. Dia kembali akan kita ketahuan dalam kondisi yang terhina. Dan kita pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat mulia. Itu hari ini sangat apabila sangat jadi perhatian bagi kita. Semoga kita nanti bisa istiqamah. Sekarang di Al-Quran, kita istiqamah dalam amalan kita, yang kita betul-betul bisa menanamkan rasa tauhid dalam diri kita. Kita wariskan anak kita paham Quran, kita ajak teman-teman kita yang lain untuk paham Quran, sehingga mereka tidak terombang-ambing oleh godaan di dunia ini. Karena nanti dia lemah imannya, begitu digoyang dikit, ya katanya. Sekarang kan banyak itu ajaran sesat, semua agama benar. Di mata kita, kalau semua agama benar, buat apa Nabi turun? Kalau semua agama benar, nggak perlu Nabi Muhammad turun. Di mata kita hanya Islam yang benar. Inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah. Kita yakin itu. Kalau ada yang mengatakan semua agama benar, itu salah. Kalau agama benar, ya pindah aja kita ke sana. Jadi agama yang benar adalah di sisi Allah adalah Islam. Itu dan tidak ada yang bisa melanggar. Tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada yang bisa mempersoalkan kita. Itu akidah kita. Akidah kita. Kita harus punya akidah dalam Islam ini. Bapak-bapak sekarang banyak sekali beredar di banyak sana. Harus yakin bahwa hanya Islam yang benar. Demikian dari saya, Al-Mutafifin ini. Semoga ada manfaatnya dan kita tetap bisa bisa tetap istiqomah dalam Al-Quran ini. Saya kembali kepada Pak Herman untuk dijawab. Silakan Pak Herman. Ya, ditutup dulu Ustaz. Oke, demikian saya mohon maaf. Akhir salam. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.